Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Khamsul Fauzi beserta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Saya di sini akan menjawab dari pertanyaan Bapak Khamsul Fauzi yang dari pertanyaan pertama mengenai apa pengertian dan urgensi dari hisab dan ruqyat. Kita sering mendengar istilah hisab dan ruqyat ini, yang mana keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat karena sama-sama menentukan awal bulan Hijriah. Pengertian hisab itu sendiri, hisab berasal dari bahasa Arab hasiba yahsabu hisaban, artinya menghitung. Dan hisab ini sendiri terdapat di dalam Al-Quran, yaitu husban, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari, bulan beredar menurut perhitungan. Dan ayat ini pun dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar bahwasanya matahari dan bulan itu bergerak dengan perhitungan dan tidak mungkin keluar dari garis edarnya, dan itulah menjadi petunjuk perhitungan dari hari, bulan, dan tahun. Dan secara etimologi, hisab adalah ilmu yang menghitung posisi-posisi benda langit. Dan apa sih posisi benda-benda langit tersebut? Benda-benda langit tersebut adalah peredaran bumi, bulan, dan matahari. Selanjutnya pengertian ruqyat. Ruqyat berasal dari bahasa Arab ro'a yara ru'yatan, artinya melihat. Dan secara istilahnya ruqyat ini adalah upaya untuk melihat hilal secara mata kepala atau menggunakan alat modern seperti teleskop. Kapan? Ketika terbenamnya matahari setelah ijtima'. Apa sih ijtima' itu? Ijtima' adalah bertemunya bulan dan bumi pada posisi bujur langit yang sama yang dilihat di dalam permukaan bumi. Dan urgensinya adalah menentukan awal Ramadan, menentukan tanggal Hijriah, dan menentukan hari raya Idul Fitri pada bulan Syawal, dan menentukan hari raya Idul Adha pada bulan Dzul Hijjah. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan hisab dan ruqyat? Jikalau kita kaji dari segi metode keilmuan, bahwasanya hisab dan ruqyat ini memiliki penampilan yang sama, namun cirinya saja yang berbeda. Yang mana ruqyat dan hisab ini sama-sama ingin mengetahui penampakan adanya hilal. Kalau ruqyat adalah dia pengamatan data secara langsung, namun berbeda dengan hisab. Dia tidak secara langsung, namun dia mengembangkan kemampuan akal agar memahami secara nyata penampakan hilal tersebut. Dan saya ibaratkan hisab dan ruqyat ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Untuk soal yang ketiga, mana yang lebih baik antara hisab dan ruqyat? Jikalau kita menjadikan patokan utama adalah hisab, jelas ini tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak sesuai? Karena tidak ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena hisab ini cuma untuk perkiraan saja dan tidak untuk rujukan utama. Dan hisab zaman dulu dengan zaman sekarang ini berbeda. Zaman dahulu itu hisab urfi, dan zaman sekarang adalah hisab modern atau hisab hakiki, yang mana dalam segi perhitungannya itu lebih rumit.
Dan yang mana yang lebih baik, hisab atau ruqyat? Yang lebih baik adalah ruqyat, karena ruqyat ini telah dilakukan, telah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan ada orang-orang berusaha untuk melihat hilal, dan aku, kata sahabat, memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku, kata sahabat, telah melihat hilal. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada orang-orang untuk berpuasa. Dan dalam riwayat inilah baik untuk kita aplikasikan dalam metode ruqyat. Soal yang terakhir nomor 4, bagaimana sikap pemangku kebijakan dalam menanggapi hisab dan ruqyat? Dalam hal ini, hisab dan ruqyat adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah dari Kementerian Agama menggunakan sidang isbat untuk penetapan peristiwa yang terjadi. Dan sidang isbat ini merupakan ritual tahunan yang untuk menentukan awal puasa dan lebaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada silap kata, saya mohon maaf. Kita selaku hamba yang dhaif memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.